bersamamu. Para konfrater, saudara-saudari, khususnya keluarga para Bruder Junior yang mungkin mengikuti Ekaristi pembaharuan kaul anak-anak mereka pada kesempatan ini. Biarkanlah anak-anak datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sore ini kita bergabung dalam Ekaristi syukur pembaharuan kaul-kaul kebiaran dalam Serikat Sabda Allah. 3 konfrater muda yang menjadi bagian dari komunitas Soferdi Surabaya. Kesediaan mereka untuk membaharui kaul-kaul mereka mengungkapkan satu ketetapan hati seperti yang disabdakan konfrater Daniel kemarin. Kata ketetapan hati. Mereka ingin bertetap hati kepada Tuhan dalam persembahan hidup dan pelayanan mereka sebagai biarawan misionaris Serikat Sabda Allah. Mari kita menyatu dalam Ekaristi ini seraya memohon rahmat demi rahmat yang mereka butuhkan dalam hidup dan misi mereka di tahun-tahun kehidupan mereka selanjutnya. Juga kita doakan anggota keluarga mereka yang telah mendahului menghadap hadirat Tuhan, dan mereka yang masih hidup, kiranya Tuhan beri kesehatan jiwa dan raga. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah di Maha. Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah yang mengutus Putramu ke dunia untuk menyelamatkan kami. Semoga karena Roh Kudus-Mu pula, kami senantiasa menjadi percaya dan taat kepada Putramu. Bantulah kami selalu agar kami mampu menyerahkan seluruh hidup kami melalui penghayatan kaul-kaul hidup kebiaran kami, sehingga kami semakin menghayati apa yang Engkau ajarkan kepada kami menurut contoh Yesus Kristus Putramu yang datang untuk melaksanakan kehendak Bapa. Semoga semakin banyaklah orang-orang muda yang akan percaya dan taat kepada kehendak-Mu lewat jalan hidup membiara. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua berkata kepada umat Israel, "Hendaklah kalian takwa dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan.
Tetapi jika kalian menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kalian mau beribadah kepada siapa? Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kalian diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Maka bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhanlah yang telah menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata, kalian tidaklah sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia itu Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Dia akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kalian meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik bagimu, serta membinasakan kalian, sekalipun dahulu Ia melakukan yang baik bagimu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua, kalianlah saksi terhadap kalian sendiri bahwa kalian telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, ya, kami saksi. Maka sekarang jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu bangsa itu menjawab, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan sabdanya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan serta peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kepada seluruh bangsa ia lalu berkata, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala sabda Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kalian, supaya kalian jangan menyangkal alammu. Lalu Yosua melepaskan bangsa itu pergi, dan masing-masing pulang ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, Yosua bin Nun, hamba Tuhan, meninggal dunia. Umurnya 110 tahun. Demikianlah sabda Tuhan. Ya
lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkaku. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka kata Yesus kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Mance, Ones, dan Pruden, 3 junior yang akan membaharui kaul-kaul dalam serikat Sabda Allah. Yosua dalam bacaan pertama hari ini menantang umat Israel untuk berketetapan hati memilih Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Firaun di Mesir dan beribadah kepadanya, atau menyembah dewa-dewa lain, Allah
bangsa-bangsa Amori. Dan mereka menjawab, kami tidak memilih Allah bangsa-bangsa lain. Kami hanya beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kami. Setelah mendengar ketetapan hati jemaat Israel, Yosua lalu mengikat perjanjian ini dengan mendirikan batu di bawah pohon besar di Syichem. Batu ini menjadi saksi perjanjian agar umat Israel tetap setia pada Tuhan Allah mereka. Saudara-saudara, kalau dalam hidup religius atau hidup bakti merupakan satu bentuk kesaksian akan penyerahan diri kepada Tuhan lewat hidup membiarkan. Sore ini 3 bruder junior, Mance, Ones, dan Pruden, mereka ingin mengungkapkan ketetapan hati mereka pada Tuhan dan berjanji untuk mengabdi Tuhan dalam hidup dan misi mereka sebagai biarawan misionaris Serikat Sabda Allah. Biarkanlah anak-anak datang padaku, jangan kamu menghalang-halangi mereka. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Mance, Ones, dan Pruden dalam masa-masa formasi tentu punya banyak pengalaman hidup, baik yang menyenangkan pun sebaliknya. Ada pengalaman-pengalaman yang sungguh menantang mereka untuk bersikap berketetapan hati pada hidup mereka sebagai biarawan misionaris SVD atau memilih kemungkinan jalan lain. Di tengah formasi mereka dalam situasi khusus sebagai student stikers RKZ, tentu mereka berdua paling kurang punya pengalaman-pengalaman yang sungguh menantang dan memungkinkan mereka untuk dari waktu ke waktu memurnikan niat-niat mereka. Dan menarik, paling kurang yang saya ikuti selama mereka 4 tahun dalam formasi di rumah induk sekaligus sebagai student stikers, mereka ternyata tetap berketetapan hati untuk menjadi anggota biarawan misionaris Serikat Sabda Allah UMPN. Pruden nanti kali berikutnya kami akan mulai. Maka saya ingin sedikit dialog kecil dengan mereka berdua. Mance dan Ones berdiri. Kami berdua 4 tahun pilihan mudik, Tunggal Langgan, Soferdi, RKZ Soferdi. Dan saya bangga bahwa pada akhirnya kamu berdua sukses dan sesuai dengan target waktu yang diberikan oleh kampus. Kamu punya tugas akhir setelah kuliah semua selesai pada waktunya. Makanya sekarang kamu nganggur. Kami mau buat apa? Mance atau Ones dulu? Ones 4 tahun kau hilir mudik Soferdi RKZ.
Ada sesuatu yang menantang hidupmu sebagai biarawan misionaris Serikat Sabda Allah? Buat keren. Mama muli mau dengar juga. Pas awal masuk semester pertama, pengalaman yang menantang secara saya pribadi, saya kurang percaya diri karena berhadapan dengan mahasiswa yang usianya yang jauh dari kami. Jadi kami disebut sebagai kakak di kampus, dan rasa kurang percaya diri artinya saya harus butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan saya punya adik-adik yang jauh usia dari saya. Untuk pengalaman yang lain menyangkut perkuliahan, ada saya latar belakang dari program waktu saya SMA itu. Saya jurusan IPS, niat untuk menjadi perawat itu karena niat memang saya untuk menjadi seorang bruder yang berprofesi sebagai perawat. Karena itu dari awal postulan sampai novisiat, kuliah perawat saya tetapkan dari awal karena memang itu adalah niat saya. Pengalaman yang lain, selama perkuliahan ada banyak kesulitan dari materi yang diberikan, kadang kurang paham oleh saya secara pribadi, kadang memiliki kemampuan yang bukan kurang, bukan tinggi, tapi memang butuh waktu untuk belajar maksudnya belajar lebih banyak dari pengalaman yang dari kekurangan yang saya miliki. Saya memberi banyak waktu untuk membaca kembali, mengulangi kembali apa yang saya terima. Jika saya tidak paham, saya bertanya baik kepada saudara saya maupun teman-teman saya ataupun kepada para dosen. Jadi itu dari segi untuk perkuliahan memang ya sulit, saya merasa sulit. Tapi bagaimana kita dengan hati berusaha agar kesulitan itu bisa kita atasi dengan cara ya kita harus belajar, membaca, bertanya, seperti itu. Mungkin dari saya. Terima kasih Odes. Pancen, kalau Odes bilang awal-awal semester pertama itu tantangan berat, tapi pada akhirnya diupayakan sehingga sukses. Kalau engkau? Kalau dari saya, yang pertama itu adalah berfokus kepada menyesuaikan dengan situasi yang ada. Dalam arti yang pertama itu menyesuaikan waktu, terus bagaimana berelasi dengan teman-teman di kampus. Menyesuaikan waktu itu bagaimana saya harus bisa bertahan dari jam 7 pagi atau jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu harus di kampus, standby di kampus. Dan karena sebelumnya selama 5 tahun hidup di biara, itu waktu-waktu di biara itu kan sudah diatur waktu istirahat siangnya jam berapa, sorenya, habis itu bagaimana harus kegiatan-kegiatannya jam berapa. Sedangkan di kampus itu memang waktunya sudah diatur semua, tetapi semuanya hanya melakukan satu aktivitas, yaitu perkuliahan. Jadi awal-awal saya masuk di Stikes itu, saya kadang pulang dari kampus itu saya mengeluh, kadang migran karena kurang istirahat. Terus sampai di sini juga harus mengerjakan tugas sampai malam, terus besoknya harus bangun pagi ke kampus lagi, dan semuanya seperti itu. Tetapi saya bersyukur karena dengan perjalanan waktu saya bisa menyesuaikan diri dengan situasi itu. Terus yang kedua, menyesuaikan diri dengan situasi keadaan di sana, bagaimana berelasi dengan teman-teman di kampus. Itu karena saya ini latar belakang orang kampung, jujur orang kampung, dan tidak terlalu paham bagaimana cara menyesuaikan diri dengan orang-orang di kota. Dan banyak hal yang ada di
stickers yang saya dapat, hal-hal baru terkait dengan perkembangan, khususnya perkembangan teknologi. Jadi itu satu hal yang buat saya itu sangat sulit untuk saya sesuaikan. Tapi puji Tuhan, karena dengan penuh keyakinan saya bahwa saya datang ke sini dengan tujuan untuk mencari tahu apa yang belum saya tahu, maka segala yang saya cari itu semuanya sudah saya dapat. Sehingga pada kesempatan ini saya bisa menyelesaikan masa studi saya dengan tepat waktu, dan juga bagaimana saya berrelasi dengan teman-teman, saya bisa menyesuaikan diri siapa saya dan siapa mereka. Oke, kamu berdua berbicara tentang situasi kampus. Terus terang, Soferdi Surabaya awalnya bukan rumah formasi, kalau tidak salah. Tapi sejak ada studen-studen tentang partner atau kuliah, rumah ini menjadi rumah formasi. Kamu dua punya pengalaman apa selama formasi tinggal bersama kami yang kadang-kadang rewel, kadang-kadang juga usil, seperti apa Ones? Kesel dengan kami di komunitas Soferdi? Hidup dengan komunitas karya, untuk saya pribadi itu saya alami dari postulan. Jadi postulan itu kami sudah bergabung dengan komunitas. Tidak usah langsung ke Soferdi Surabaya yang postulan. Saya biasa-biasa saja karena memang sudah biasa dengan anggota komunitas yang sudah Jadi no problem. Jadi kami semua oke. Ya untuk mungkin situasi emosi apa segala macam itu memang normal bagi saya, tapi untuk maksudnya untuk dari pengalaman itu untuk menjadi dendam atau apa, saya itu tidak seperti itu Pak. Jadi saya di sini saya menikmati dengan para konfrater, dan saya merasa senang sekali karena saya dapat semuanya itu di komunitas ini. Guyon sesama konfrater Tua yang sudah senior, artinya bisa saling ganggu dan lain itu saya dapatkan di sini. Jadi saya menikmati. Manje, singkat. Ya, kalau dari saya, sejak awal saya hidup di komunitas Soferdi ini, memang awal-awal saya sedikit mengalami stres juga karena berkaitan dengan situasi yang ada. Saya merasa tertekan, banyak hal yang saya alami yang membuat saya sangat bertentangan dengan niat saya, dalam arti banyak hal yang saya alami di sini. Waktu awal-awal itu saya merasa ada hal-hal tertentu yang membuat saya merasa tidak diterima, walaupun tidak secara langsung. Banyak kata-kata yang saya dapat, yang saya terima, yang membuat saya itu merasa mungkin sepertinya saya ini tidak diterima oleh sebagian anggota komunitas di sini. Tetapi itu perasaan saya saja, tetapi saya coba untuk bertahan karena saya ingin mencintai komitmen saya awal. Saya ingin menjadi seorang bruder, saya ingin menjadi seorang misionaris. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya peroleh dari konfrater senior, itu banyak hal yang mereka alami di tempat-tempat misi, mungkin lebih dari yang saya alami sejak awal di sini. Maka dari itu saya coba untuk bertahan dan menikmati semuanya, alur-alur yang saya lalui selama ini, sehingga sampai saat ini juga saya bisa masih tetap di sini. Kemudian Anda sudah mendengar seri kecil dua kakakmu, jangan takut tinggal bersama komunitas Soferdi di rumah ini. Saudara-saudari, mereka bertiga sore ini membangun kaum-kaum mereka dalam serikat sabda Allah. Semoga apa yang mereka ikrarkan, mereka janjikan, Tuhan restui dan Tuhan memampukan mereka untuk menghayatinya dalam hidup dan misi mereka di tahun-tahun selanjutnya. Para bruder yang akan membaharui kaul-kaul mereka, pembaharuan untuk ketiga kalinya, Bruder Prudentius Toinjas. Saya hadir. Untuk ketujuh kalinya, Bruder Onesimus Lili. Saya hadir. Bruder Metrianus Mance. Saya hadir.
Mari kita memohon karunia-karunia Roh Kudus untuk turun atas kita semua, khususnya atas mereka yang akan membaharui kaul-kaul dengan melakukan Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus, Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, saya berada di sini pada hari ini di hadapan-Mu bersama konfrater, keluarga, sahabat kenalanku untuk mempersembahkan seluruh hidupku kepadamu bagi tugas gereja, pelayanan umat seturut konstitusi Serikat Sabda Allah melalui kaul-kaul. Hidup badan yang ditabiskan kepada Allah, kemiskinan menurut Injil, dan ketaatan apostolis. Saya hendak menjadikan kemurnianku sebagai satu persembahan secara menyeluruh kepadamu ya Tuhan, untuk karya-Mu di dunia ini. Dengan mengikuti teladan Kristus Sabda Allah, saya menjadikan kemurnianku sebagai satu tanda akan kasih-Mu kepada manusia seluruhnya, dan atas cara yang istimewa saya mau menerima kewajiban untuk saling mengasihi sebagai sama saudara. Dalam semangat inilah saya mengikrarkan pada hari ini kaul kemurnian. Saya hendak mengutamakan segi kerasulan dari kaul kemiskinan. Dengan mengikuti teladan Sabda Allah di jalan ini, saya akan menjadi lebih bebas dan bersedia untuk tugas pelayanan umat manusia. Dan kemiskinan ini menarik seluruh minatku
karena dari saya dituntut untuk mengabdikan baik seluruh waktu dan kemampuanku maupun semua hal jasmani guna pengabdianku bagi orang lain. Dalam semua inilah saya mengikrarkan pada hari ini kaum keizinan menurut Injil. Dalam semangat ketaatan apostolis, saya mempersembahkan kebebasanku untuk tugas pelayanan Tuhan dalam gereja menurut karisma serikat sabda Allah. Saya pun sadar bahwa ketaatan akan menuntut daripadaku pengorbanan diri. Namun dalam ketaatan, saya melihat satu kemungkinan yang indah untuk menyatukan semangat dan kemampuanku demi satu kerjasama yang lebih kokoh dan erat di dalam karya pengutusan sabda Allah ke dunia. Dalam semangat inilah saya mengikrarkan pada hari ini kaum ketaatan apostolis. Maka pada hari ini saya memberanikan diri untuk mengikrarkan kaul-kaulku kepadamu ya Tuhan, dengan disaksikan oleh Bunda Maria Perawan Tersuci, seluruh isi surga, terutama oleh Bapa Pendiri Santo Arnold Jansen dan oleh Santo Yosef Freinet, oleh para unsur pelindung serikat kami, dan disaksikan oleh Bapak terhormat sebagai Wakil Superior Jenderal. Maka dengan ini saya, Bruder Metrianus Mance, mengikrarkan kepadamu, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan untuk 1 tahun dalam serikat sabda Allah menurut konstitusi serikat ini. Maka dengan ini saya, Bruder Onesimus Deli, mengikrarkan kepadamu, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kemurnian, kemiskinan dan ketaatan untuk 1 tahun dalam serikat sabda Allah menurut konstitusi serikat ini. Maka dengan ini saya, Bruder Prudentius Tuanjas, mengikrarkan kepadamu, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, untuk 1 tahun dalam serikat sabda Allah menurut konstitusi serikat ini. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima kaul-kaulku ini yang saya persembahkan demi cinta sebagai anak terhadap-Mu dalam persatuan dengan cinta abadi sabda Allah dan Roh Kudus. Semoga didorong oleh cinta terhadap-Mu, saya sanggup setia kepada kaul-kaulku. Tuhan Allah Roh Kudus, Engkaulah yang memberi segala anugerah yang diturunkan demi jasa dan pahala sabda Allah yang telah menjadi manusia. Kuatkanlah dan bimbinglah saya dalam melaksanakan karya misioner serikat. Ya Tuhan, bersama Kristus dan Roh Kudus, saya ingin mengabdikan diri dalam karya misioner, agar semua orang diselamatkan dan dibimbing kepada terang sabda Allah, agar dengan demikian kerajaan-Mu, kerajaan keadilan, cinta dan damai diperluas ke seluruh dunia, dan supaya seluruh umat manusia mengakui bahwa Engkaulah Allah. Amin.
Allah Bapa kami, Engkau mengutus Putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kami yakin dengan perantaranya semua manusia dapat sampai ke hadirat-Mu. Kami mohon kepadamu, dengarkanlah doa-doa kami ini. Bagi Gereja Kristus, ya Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mendirikan gerejanya di dunia untuk melanjutkan karya penyelamatan-Mu. Semoga gereja-Mu sungguh-sungguh menjadi tanda keselamatan bagi semua orang dan dapat mengantar lebih banyak orang untuk berbakti kepada-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Serikat Sabda Allah, ya Allah, Engkau telah memilih Santo Arnoldus Jansen untuk mendirikan serikat misioner demi penyebaran sabda dan mentobatkan kaum tak beriman. Kami mohon, dampingilah serikat kami ke arah yang lebih baik, menuju kepada kesempurnaan sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderma, ya Allah, Engkau senantiasa memperhatikan kebutuhan kami melalui uluran tangan para penderma kami. Melalui mereka, kami dapat menikmati kebaikan-Mu yang amat besar. Kami berdoa bagi mereka yang selalu menaruh cintanya kepada kami. Balaslah kemurahan hati dan perhatian mereka dengan kasih-Mu yang besar, agar hidup mereka senantiasa bahagia dan sejahtera. Marilah kita mohon.
orang tua kami masing-masing. Mereka telah berjasa dan telah mendukung kami untuk menjawab panggilan-Mu. Kami mohon berikanlah kepada orang tua kami rahmat yang mereka butuhkan dan kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berkau, ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memperkenankan kami untuk mengikuti Engkau lewat kaul-kaul kebiaraan yang telah kami ikrarkan pada hari ini. Dampingilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami tetap setia pada jalan panggilan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa-doa kami, kabulkanlah semuanya di dalam nama Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Berdoalah para saudara agar persembahan kita berkenan pada Allah Bapa Maha Kuasa. Semoga persembahan ini berkenan Allah Bapa Maha Pengasih, kami letakkan persembahan kami sebagai bukti cinta dan bakti kami kepadamu. Semoga kekuatan kurban Yesus mengatasi kekurangan kami dan memperbaharui semangat kami, sehingga kami rela mengabdi dengan tulus dan rendah hati melalui penghayatan kaul-kaul kebiaran kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab ia lahir dari perawan bagaikan bunga yang murni. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan,
Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus selamat, Kristus selamat, Kristus akan kembali. Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah meneguhkan pujian dan syukur kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-henti berusaha agar kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka jangan memperhitungkan dosa kami, perhatikanlah iman gerejamu, restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Bersyukur padamu ya Tuhan, berkat dengan istimewa yang menjadi santapan jiwa dan memuaskan
Allah Bapa Maha Baik, kami telah Engkau segarkan dengan tubuh darah Putra-Mu. Semoga santapan yang kami terima menghidupkan semangat kami untuk selalu tekun dan setia mengikuti panggilan melalui penghayatan kaul-kaul kami yang telah kami perbaharui hari ini, dan senantiasa bersedia melanjutkan tugas perutusan lewat hidup dan panggilan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan selalu juga. kita sekalian dan mereka yang kita doakan diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi pembaharuan kaul para bruder junior kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua dikutus. Amin.